Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada PPKM ini, teman-teman harus selalu menjaga imun dan jangan lupa berolahraga. Perkenalkan, nama saya Nurul Salamah. Saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi manufaktur metode harga pokok pesanan. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT ABC pada bulan Maret 2021 masih memiliki barang dalam proses awal, yaitu P105. Nah, di sini ada pesanan yang baru masuk, ada P106 dan P107. PT ABC menggunakan metode perpetual FIFO, sama seperti video pembelajaran kemarin. Data biaya produksi untuk BDP awal dan biaya produksi bulan Maret sebagai berikut. Jadi di sini ada BDP awalnya, ada datanya P105. Nah, di sini ada bukti transaksi untuk biaya produksi bulan Maret. Selanjutnya di sini ada soal lanjutannya. Dan di sini ada informasi produk selesai pada bulan Maret 2021. Ada P105 dan P106. Artinya P107 belum selesai ya. Nanti P107 akan kita jurnal di BDP akhir. Nah, di sini ada data produk jadi 28 Februari 2021. Di sini ada P103 dan P104. Di sini ada saldo awal utang PT Jaya dan PT Resi. Nah, di sini ada data saldo awal piutang. Ada PT Aman, PT Makmur, dan PT Nusa. Selanjutnya di sini ada soal lanjutan. Di sini ada data gaji dan upah bulan Maret 2021. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, rekapitulasi gaji dan upah bulan Maret. Ada upah langsung bagian produksi 20.000 jam sebesar 112 juta. Gaji bagian administrasi dan umum 5.600.000, gaji bagian pemasaran ada 6.700.000, gaji bagian produksi tidak langsung ada 8.500.000. Nah, di sini semuanya dijumlahkan akan mendapatkan gaji dan upah bruto. Kita harus mencari gaji dan upah neto dengan cara dikurangkan PPh pasal 21. Yaitu akan mendapatkan 119.520.000. Nah, di sini ada rekapitulasi jam kerja langsung bulan Maret. Nah, di sini ada P105 4.000 jam, P106 9.000 jam, P107 ada 7.000 jam. Nah, jika dijumlahkan di sini akan menghasilkan 20.000 jam. Jadi, untuk biaya produksi P105, P106, P107B, DP, BTK, itu nanti kita harus membagi 112 juta dibagi 20.000 jam. Jadi nanti kita akan mengetahui nih tarif per jamnya ada berapa. Nanti hasilnya akan dikalikan dengan masing-masing nomor pekerjaan. Nah, di sini ada informasi mengenai BOP dibebankan berdasarkan tarif 30% dari pemakaian bahan baku. Jadi, kalau di pertemuan sebelumnya itu tarif dari biaya tenaga kerja langsung, kalau pertemuan hari ini tarif 30% dari pemakaian bahan baku. Nah, di sini ada neraca saldo awalnya ya, saldo awal bulan Maret, yaitu dari kas sampai modal pemilik. Nah, di sini ada kelanjutannya, penjualan sampai BOPS. Nah, di sini berjumlah 2.165.550.000. Di sini ada transaksi bulan Maret 2020. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Nah, di sini bukti transaksi di sini untuk menghasilkan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencatatan transaksi pembelian bahan baku. Jadi, pembelian bahan baku di sini dapat kita lihat contoh soalnya.
Dapat kita lihat contoh soalnya. Oke, jadi di sini ada contoh soal pencatatan transaksi pembelian bahan baku. Soalnya ini ya. Dapat dilihat pada tanggal 2 Maret, di sini ada PT Jaya, PT ABC membeli persediaan bahan baku X ya, yaitu PPN 10%, itu seharga 150 unit dikali 515.000. Jadi ini dikali akan menghasilkan 7.250.000. Nah, karena ada PPN 10%, jadi ini dikali 10% akan menghasilkan utang PPN 7.725.000. Nah, di sini utang dagang yaitu jumlah dari persediaan bahan baku dan utang PPN. Untuk PT Resi sama. Jadi di sini PT Resi tanggal 4, 200 unit dikali 540.000 akan menghasilkan 108 juta. Utang PPN yaitu dikali 10% dan utang dagang dijumlahkan, persediaan bahan baku dan utang PPN-nya. Untuk tanggal 10 pembelian bahan penolong atau yang disebut dengan persediaan bahan pembantu. Jadi di sini yang bertambah di debit yaitu persediaan bahan pembantu seharga ini 50 unit dikali 210 dulu. Lalu 335 unit dikali 225. Jadi nanti dijumlahkan akan menghasilkan 18.375.000. Nah, utang PPN ini seperti biasa dikali 10%. Karena di sini ada soalnya ya. Lalu utang dagang dijumlahkan nih persediaan bahan pembantu ditambah utang PPN-nya. Nah, untuk tanggal 15 dapat kita lihat tanggal 15. Pembelian dari bahan baku. Itu untuk 100 unit dikali 505.000. Jadi, itu persediaan bahan baku akan bertambah, utang PPN-nya persediaan bahan baku dikali 10%, dan utang dagang persediaan bahan baku ditambah utang PPN. Untuk tanggal 17, itu sama membeli bahan baku ya, jadi 50 unit dikali 520 unit, 520.000, itu 26 juta. Nah, utang PPN-nya dikali 10%, dan utang dagangnya dijumlahkan persediaan bahan baku dan utang PPN. Nah, jangan lupa untuk mencatat jurnal khusus harus ada rekapitulasi. Nah, ini rekapitulasinya yang didebit berjumlah 308.137.500 dan yang dikredit juga sama ya, jadi hasilnya balance. Selanjutnya akan pencatatan kartu persediaan bahan baku. Nah, kartu persediaan bahan baku ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sama menggunakan metode FIFO. Jadi dapat dilihat ya, soalnya itu dari sini. Soalnya dari sini, jadi pertama saldo awal terlebih dahulu, 70 unit, harga satunya 500.000. Lalu ada pembelian nih di tanggal 20 unit. Di tanggal 2 ada pembelian seharga 150 unit dengan harga beda ya, harganya 515.000. Jadi nanti di saldo akan ditambahkan nih 70 dan 150. Lalu di sini ada tanggal 6. Di tanggal 6 ada pemakaian. Nah, pemakaian di sini kita harus pisahkan nih untuk pesanan P105 sampai pesanan P107 harus dipisahkan. Untuk P105 membutuhkan 25 unit, jadi yang dipakai harga satuannya hanya 500.000.
Lalu untuk BP02 itu membutuhkan 72 unit. Padahal saldonya yang tersisa itu yang saldo awal ya, itu ada 45.500.000. Jadi karena kurang, kita harus menambahkan, yaitu 27 unit. Itu harga satuannya beda ya, 515.000. Jadi sisanya 45 sudah dihabiskan, lalu 150, lalu dikurang 27, hasilnya sisanya 123. Nah, di sini untuk BP03 hanya membutuhkan 80 unit. Jadi cukup nih, kalau misalkan harga satuannya 515.000, itu cukup 80 unit karena ada 123 ya. Dan saldonya itu yang setelah BP03 saldonya ada 43. Lalu sama untuk tanggal 15 dan tanggal 20, perhitungannya sama ya. Nah, di sini ada jenis bahan Y. Jadi sama, perhitungannya sama jenis bahan X. Nah, di sini ada saldo awal dulu kita masukin. Nih, kita masukin 50 kali 530.000. Lalu di sini ada pembelian tanggal 4. Ini di tanggal 4 pembeliannya ini 200 dikali 540.000. Lalu di tanggal 7 ada pemakaian. Nah, pemakaian juga harus dipisah ya untuk jenis bahan Y. Ada 25 unit dan maaf salah di sini pemakaiannya untuk bahan Y 18 unit. Nih, ini untuk Y. Kalau yang tadi itu untuk X. Nah, untuk Y 18 unit dengan harga 530.000. Karena cukup ya. Lalu BP05 itu seharusnya kita membutuhkan 60 unit, tetapi untuk harga satuan 530, sisa 32. Jadi kita habiskan terlebih dahulu. Lalu untuk sisanya 60 dikurang 32 ada 28 unit. Nah, harga satuannya diambil dari ini harga 200 unit ini. 540 nih kita ambil. Lalu nanti akan menghasilkan 200 unit dikurang 28 kan hasilnya ada 172 ya. Dan untuk BP06 yaitu kita hanya membutuhkan 74 unit dan itu cukup ya untuk harga satuan 540.000 karena nanti masih ada sisa nih. Nah, sisanya yaitu 98 unit. 98 unit dengan harga 540.000. Nah, untuk tanggal 17 dan tanggal 22 sama pengerjaannya. Jadi saldo akhir persediaan bahan Y itu ada 18 unit, 520.000 harga satuannya, dan jumlahnya ada 9.360.000. Oke, selanjutnya pencatatan transaksi pemakaian bahan baku. Nah, di sini pemakaian bahan baku karena kita telah mengerjakan kartu persediaan, otomatis langsung kita pindahkan saja nih pemakaian bahan baku. Kita lihat ya di jurnal persediaan kita lihat. Nah, untuk pesanan P105. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi ini untuk tanggal 6 yaitu bahan baku untuk bahan X. Yaitu kita lihat saja nih untuk bahan baku X. Ini ya untuk tanggal 6. Sampai sini. Nah, kita bergeser. Untuk tabel pemakaian bahan baku yang didebit ada BDP, BBB, dan yang dikredit ada persediaan bahan baku. Kenapa? Karena pada saat kita memakai bahan baku, artinya bahan baku kita ingin diproses ke pabrik. Nah, persediaan bahan baku kita akan berkurang. Jadi, persediaan bahan baku dikredit. Nah, di sini untuk tanggal 6, 25 unit itu jumlahnya 12.500.000.
Nah, untuk P106 itu P106 ini ya, BP02 ini ada 2 baris, yaitu 22.500 ditambah 13.905, itu hasilnya ada 36.405. Nah, untuk pesanan P107, yaitu BP03 ya. Nah, di sini ada 41.200. Nah, untuk tanggal 7 di sini untuk persediaan bahan Y dapat kita lihat ini ya. Nah, pada P105 18 unit 9.540.000. Lalu ada P106 atau BP05 ya. Itu 16.960 ditambah 15.120.000. Itu akan menghasilkan 32.080.000. Nah, untuk P107 yaitu BP06 sini ada 39.960.000. Nah, selanjutnya untuk tanggal 20 dan tanggal 22 sama pengerjaannya. Untuk tanggal 20 dapat dilihat ya. Ini. Untuk P106 itu 22.145 ditambah 11.110. Lalu untuk tanggal 20 P107 itu ada 36.360.000. Sama ya, sama. Selanjutnya di sini ya untuk bahan persediaan Y tanggal 22. Nah, di sini itu BP09 itu ada 32.400 dan BP10 itu 20.520.000 ditambah 16.640.000. Itu hasilnya 37.160.000. Nah, jangan lupa jika telah mengerjakan jurnal pemakaian bahan baku ditulis rekapitulasinya. Yang didebit hanya BDP BBB, yang dikredit hanya persediaan bahan baku. Di sini jumlahnya harus balance. Nah, di sini untuk pemakaian bahan baku dapat kita hitung ya, pesanan P105 yaitu 12.500 ditambah dengan 9.540.000. Nah, untuk pesanan P106 ini juga dijumlahkan sesuai dengan nomor buktinya ya. Lalu untuk P107 kita jumlahkan juga. Ini sama ini. Nah, selanjutnya ada penghitungan jurnal umum. Untuk penghitungan jurnal umum, kita lihat dulu nih. Pencatatan jurnal umum di sini ada jurnal BDP awal, ada persediaan terjadi, ada jurnal BDP akhir, lalu ada jurnal daftar gaji, ada alokasi gaji juga, dan sini juga ada BOPD. Nah, sebelum kita mencatat, kita hitung dulu ya. Penghitungan biaya produksi pada bulan Maret. Nah, di sini ada pesanan P105. Nah, untuk pesanan P105 dapat dilihat ya soalnya. Itu ada BDP awal. Nah, BDP awal yaitu biaya bahan baku, BDP awalnya ini 70.800.000. Nah, untuk 12.500 dan 9.540.000 itu didapat dari ini. Biaya bahan baku ini nih 12.500, lalu P105 ditambah 9.540.000. Itu ditambah semua, totalnya 92.840.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja, tadi saya sudah menjelaskan, jadi 112 juta itu untuk 20.000 jam. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja P104 itu melaksanakan 4.000 jam. Jadi, ini dibagi dulu nih, 112 juta dibagi 20.000, itu langsung dikali 4.000 jam. Nah, karena pesanan P105 ada BDP awal, kita lihat lagi BDP awalnya, yaitu 38.250.000 untuk BTK ya. Lalu kita jumlahkan hasilnya 60.650.000. Untuk biaya overhead pabrik
tadi sudah diberikan informasi ya, perusahaan ingin 30% dari pemakaian bahan baku. Jadi di sini dikali 22.040.000. Nah, di sini pemakaian bahan baku ini kan seharusnya ini ya logikanya, tapi karena perusahaan ingin 30% dari pemakaian bahan baku untuk bulan Maretnya saja. Karena kan tadi pesanan P105 ada BDP awal kan, otomatis itu produksi pada bulan Februari. Nah, karena kita bulan Maret, jadi ini 22.040.000 ini hanya biaya bahan baku bulan Maret. Dapat dilihat ya ini ya, 12.500 ditambah 9.540.000. Ini bulan Maret saja. Dikali 30%. Maka jumlahnya itu ditambahkan dengan BOP yang awal, yang ada di keterangan BDP awal. Ini ya. Lalu dijumlahkan ada 26.112.000 jumlah. Lalu untuk pesanan P106, biaya bahan baku ini semuanya didapat dari sini. Jadi dapat dilihat nih P1 ini karena kita sudah menjumlahkan semuanya itu 134.140.000. Oke, 134.140.000. Nah, untuk biaya tenaga kerja, tadi sudah saya bilang, kalau misalkan keterangannya hanya 112 juta, dibagi 20.000 jam dulu, karena kita harus tahu nih tarif per jamnya ada berapa. Nah, karena tadi ada soalnya juga nih, pesanan P106 melaksanakan pekerjaan 9.000 jam, lalu dikali 9.000, hasilnya 50.400.000. Nah, untuk biaya overhead pabrik, di sini 30% dikali langsung, dikali biaya bahan baku ya. Karena P106 ini kan baru masuk pada bulan Maret ya, jadi biaya bahan bakunya diakui semua. Jadi langsung 30% dikali 134.140.000, ya, itu nanti dijumlahin semua. Nah, untuk pesanan P107, itu biaya bahan baku sama ya, didapat dari sini. Nih, sudah dijumlahkan semua 154.680.000. Nih, sama. Nah, untuk biaya tenaga kerja 112 juta dibagi 20.000 jam dulu, lalu dikali sama berapa jam pesanan P107 mengerjakan pekerjaan manufaktur tersebut, yaitu 7.000 jam. Lalu dikali 7.000. Ya. Nah, biaya overhead pabrik ini langsung dikali juga nih sama nih kayak P106. Karena kan ini baru masuk ya bulan Maret. Jadi semuanya diakui nih biaya bahan bakunya. Oke, 30% dikali 154.680.000. Nah, ini sudah dijumlahkan semua. Nah, selanjutnya kita akan mencatat jurnal umum. Oke, kita lihat dulu nih, angka-angkanya dapat dari mana. Nah, oh iya, pertama kita akan mencatat BDP awal ya. BDP awal berarti kita akan melihat soal yang paling atas. Nih. Ya, jadi persediaan BDP yang dikredit itu ada 128.550.000. Nah, selanjutnya di tanggal 18, tanggal 25. Nah, ini tanggal 18 nih, tanggal 25, 18 untuk P105 dan 25 untuk P106 itu nah itu hasil perhitungannya ini. Tadi ya kita sudah menghitung. Nah, untuk P105 itu nah ini. Persediaan produk jadi di debit, BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP di kredit. Nah, ini ya angkanya. Persediaan produk jadinya berjumlah 179.602.000. Nah, untuk tanggal 25 itu tadi informasinya tanggal 25 itu pesanan P106 selesai. Berarti ini angka-angkanya ini. Yaitu total persediaan produk jadi ada 224.782.000.
Nah, untuk BDP, BBB, BDP, BTK, BDP, BOP di kredit. Ini angkanya disesuaikan aja, tinggal dipindahkan. Nah, untuk 31, persediaan BDP P107 tadi sudah diberitahu ya, kalau 107 itu belum selesai. Jadi, kita harus menjurnal BDP akhirnya. Nah, BDP akhirnya ini, tes pesanan P107. Itu didapat dari ini ya, kita masukkan saja persediaan BDP 240.284.000, lalu dimasukin aja nih BDP BBB, BDP BTK, BDP BOP. Nah, untuk tanggal 31 kita harus ini ya, untuk menjurnal gaji dan upah. Nah, di sini. Jadi kita menjurnal gaji dan upah dulu. Gaji dan upah brutonya ada 132.800.000, lalu ada utang gaji di kredit ya. Dan utang gaji dan upah itu termasuk dengan gaji upah neto. Lalu di sini ada PPh pasal 21 yang belum di-store nih. Ya. Lalu di sini kita harus menjurnal juga ini ya, alokasi biaya tenaga kerja atau gaji dan upah. Nah, ini gaji dan upah. Nah, di sini upah langsung di sini kita namakan BDP BTK 112 juta. Nah, untuk di sini BOPS ya, BOPS ini untuk ini, gaji bagian produksi tidak langsung 8.500.000 ya kan? Karena yang berhubungan dengan produksi dan tidak langsung itu maksudnya ke BOPS. Nah, di sini ada beban gaji bagian administrasi dan umum ada 5.600.000 dan beban gaji bagian pemasaran di sini ada 6.700.000. Nah, selanjutnya untuk mencatat BOPD yaitu BDP, BOP pada BOPD itu kan tadi 30% dari tarif pemakaian bahan baku. Nah, ini caranya 30% dikali dengan ini 310.860.000. Itu akan menghasilkan 93.258.000. Nah, untuk jurnal umum jangan lupa dibuat rekapitulasinya. Yang di debit ada apa aja, yang di kredit ada apa aja. Nah, jumlahnya ada 1.132.076.000 balance ya, debit kreditnya. Nah, selanjutnya pencatatan kartu harga pokok. Nah, untuk P105, ini kan tadi tanggal pesanannya 6 Maret, tanggal selesainya juga tadi sudah diberitahu di soal 18 Maret. Nah, di sini langsung dimasukin aja untuk BDP awal. Tadi kan udah dikasih tahu ya, untuk P105 BDP awal BBB, BTK, sama BOPD. Nah, untuk tanggal 6 dan 7 tadi juga ada pembelian pemakaian bahan baku untuk bahan baku X dan Y. Ini jumlahnya 12.500.000. Di sini ada 9.540.000. Ya, ini diambil dari jurnal pemakaian bahan baku. Nah, di sini ada tanggal 9 dan 18 ini untuk BTK. BTK juga tadi ada soalnya. Tanggal 9, nah ini nih soalnya untuk BTK ya. Nah, soalnya di sini nih untuk P105 ada tanggal 1 sampai 9 2.800 jam. Tanggal 10 sampai 18 1.200 jam. Jadi ini kita ambil yang di tanggal terakhir aja. Ya. Lalu langsung aja nih 2.800 jam. Itu didapat langsung dikali tadi nih 220 juta, maaf 212 juta dibagi sama 20.000 jam lalu dikali sama ini per jamnya ada berapa 2.800, hasilnya ada 15.680.000. Oke, selanjutnya di sini ada ini ya BOPD yaitu
30% dikali 22.040.000. Nah, ini 22 juta ini didapat dari pemakaian bahan baku langsung yang masuk pada bulan Maret ya, yang bukan termasuk BDP. Tapi ini yang hanya bulan Maret aja. Nah, selanjutnya ada nomor pekerjaan P106. Di sini juga tanggal selesainya 25 Maret ya. Nah, di sini pemakaian bahan bakunya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 20, tanggal 22. Nah, di sini datanya didapat dari jurnal pemakaian bahan baku ya. Untuk tanggal 9 dan tanggal 18 di sini dan tanggal 25 ini untuk biaya tenaga kerja. Tadi soalnya ini 2.700, 3.400, dan di tanggal 25 itu ada 2.900. Sama ya, jadi caranya 112 juta dibagi 20.000 dikali sama ini. Dikali sama masing-masing jamnya ada berapa. Lalu di sini ada tanggal 31 BOPD, 30% dikali sama biaya tenaga kerja langsung bulan Maret ya. Langsung dikali. Nah, di sini untuk P106, di sini tanggal pesanannya 6 Maret. Tanggal selesainya belum tahu karena belum selesai ya. Belum selesai di bulan Maret. Jadi di sini nanti jurnalnya untuk BDP akhir. Nah, di tanggal 6, tanggal 7, tanggal 20, tanggal 22 itu ada biaya bahan baku, pemakaian biaya bahan baku. Bisa dilihat angkanya di jurnal pemakaian bahan baku. Nah, untuk tanggal 9, 18, tanggal 25, dan tanggal 31 itu tadi ya soal jamnya. Nih, soalnya ada 1.800 sampai 1.500. Caranya sama, 112 juta dibagi 20.000 dikali sama ini nih, masing-masing jamnya. Lalu di sini 30% dikali 154.680.000. Nah, ini biaya bahan baku untuk bulan Maret ya. Langsung dikali 30%. Itu BOPD-nya. Nah, di sini ada laporan biaya produksi ya. Pertama ada data produksi bulan barang dalam proses awal, ada P105, lalu ada yang masuk, yaitu P106, dan P107, lalu produk selesainya hanya P105 dan 106 saja. Untuk P107 itu barangnya dalam proses, jadi masih belum selesai. Biaya yang dibebankan, di sini harga pokok BDP awal periode. Nah, ini angka-angka tadi ya, soal yang P105, BDP awalnya. Nah, di sini biaya produksi yang dibebankan pada bulan April. Jadi ini jumlah biaya bahan bakunya, BTK, BOP-nya. Nah, di sini biaya bahan April untuk tadi ya, P105 sama 106 dan P107. Tapi P105-nya yang awal jangan digabung, dipisah. Ini yang awal. Lalu untuk perhitungan biaya produksi di sini yang selesai proses ada P105, 106. Ya. Jadi ini angka-angkanya. Angka-angkanya ini dari pencatatan jurnal umum. Dari kita penghitungan jurnal umum. Ini ya. Sama ya angkanya. Untuk P106 berjumlah 224 juta. P107 ada 240 juta. Nah, dan untuk P105 ada 179.602.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan jurnal penjualan, pencatatan jurnal penerimaan kas, dan pencatatan jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau misalkan kita mengerjakan jurnal, kita lihat dari soalnya dulu ya.
Oke, kita lihat dulu soalnya. Ini soalnya transaksi bulan Maret. Tanggal 1, pembayaran utang gaji dan upah itu 18.500.000. Kalau misalkan pembayaran utang gaji dan upah, otomatis kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masukin nih tanggal 1, nomor buktinya kita masukin. Lalu yang di debit itu utang gaji dan upah 18.500.000 dan yang di kas sama ya, angkanya 18.500.000. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Penjualan kepada PT Aman 65 unit produk P103. Ya. Jadi karena kita itu kan memproduksi P105, P106 dan P107. Nah, jadi yang baru dijual kepada perusahaan lain ya, itu jadi hanya P103 dan P104 saja. Nah, ya. Oke, jadi ini kita masukin dulu nih penjualan. Berarti kan jurnal penjualan nih kalau penjualan kredit. Oke, kita lihat jurnal penjualan di tanggal 5 ya. Nah, untuk mengerjakan jurnal penjualan kita harus menjurnal yang di kredit dulu agar memudahkan penghitungan yang di debit. Jadi yang di penjualan di sini 169 juta didapat dari 65 dikali sama 22.600.000. Nah, terus utang PPN-nya sama, ditambah PPN 10%, dikali 10%. Nah, di sini penjualan dan utang PPN ditambah, yaitu akan menghasilkan piutang dagang. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada HPP dan persediaan produk jadi agar memudahkan. Karena kan biasanya kalau di perusahaan dagang biasanya ini HPP dan persediaan produk ya, itu kita jurnalnya di jurnal umum ya, tapi karena di manufaktur agar memudahkan kita mengerjakan, jadi HPP dan persediaan produk jadi saya masukkan di jurnal penjualan. Gak apa-apa, dimasukkan gak apa-apa, yang penting jurnalnya tuh benar ya. Oke, nah itu HPP saya dapat dari kalau kita lihat dulu nih, kita jualnya 65 unit ya. P103 itu didapat dari soal ya. Informasinya sudah ada. Ini untuk P103 harga per unitnya ada 1.402.500. 1.402.500. Jadi itu dikali sama tadi unit yang kita jual. Nah, selanjutnya untuk tanggal 8 juga ada nih penjualan PT Makmur. Berarti kita masih tetap di jurnal penjualan ya. 50 dikali 3.700.000. Itu hasilnya kita masukkan ke penjualan yang di kredit. Lalu utang PPN dikali 10%. Nah, lalu dijumlahkan nih penjualan dengan utang PPN-nya akan mendapatkan piutang dagang. Dan HPP-nya, HPP itu 50 unit. Itu dikali sama harga pokok P104. Kita lihat ya, 50 unit dikali sama ini. 50 unit dikali sama ini. 1.905.000. Itu akan menghasilkan 95.250.000. Ya, jadi HPP sama persediaan produk jadi itu angkanya sama. Oke, selanjutnya tanggal Nah, untuk tanggal 8 sudah selesai, lalu selanjutnya tanggal 12 pembayaran listrik pabrik, berarti jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas ya. Tanggal pembayaran listrik berarti listrik pabrik nih. Karena berhubungan dengan pabrik, otomatis masuknya ke BOPS ya. Berhubungan dengan pabrik dan tidak langsung. Biaya tidak langsung berarti berhubungan dengan BOPS. Di sini akunnya BOPS di debit. Dan yang di kredit kas. Lalu di tanggal 15, penerimaan piutang.
Lalu masuknya ke jurnal penerimaan kas. Penerimaan piutang tanggal 15 nih. PT Makmur ya. Jadi penerimaan piutangnya 68.900.000. Oke, jadi yang di kas debit, yang di kredit piutang dagang karena piutang dagangnya berkurang ya. Selanjutnya tanggal berapa nih? Tanggal 18, penjualan tunai. Nah, penjualan tunai di sini untuk memudahkan ya, jadi di jurnal penjualan saya jurnal juga nih, hanya untuk HPP dan persediaan produk jadinya saja. Jadi untuk kas dan penjualan kreditnya itu nanti di jurnal penerimaan kas. Nah, ya jadi di sini kita hanya menghitung HPP-nya saja di jurnal penjualan untuk memudahkan pencatatan ya. Di tanggal 18 nih P103 itu 55 unit dikali sama tadi harga pokok penjualannya P103. Nah, tunai ya. Nah, di sini di tanggal 26 itu nanti. Lalu di tanggal 18 nih kita lihat lagi di jurnal penerimaan kas. Kita masukkan lagi nih. Kas 137.500.000 itu didapat dari 55 dikali sama 2.500.000. Ya. Tanggal 18. Oke. Nah, lanjut di tanggal 20, pembayaran utang, berarti jurnal pengeluaran kas di pembayaran utang. Nah, utang dagangnya berkurang ya di debit 32.800.000, yang di kredit juga nih berkurang karena kan bayar utang ya. Lalu di sini ada 21 ya, penerimaan piutang. Penerimaan pelunasan ya, pelunasan piutang 48.700.000, artinya di jurnal penerimaan kas. Itu tadi tanggal 21. Nih PT Nusa nih. Ya, 48.700.000 debit kas, piutangnya di kredit. Lalu di tanggal 22 juga ada penerimaan kas PT Aman 100 juta. Jadi yang di debit itu kas, yang di kredit itu ada piutang dagangnya 100 juta. Lalu di sini tanggal 24 pembayaran utang ya, tanggal 25 Juli. Sebesar 25 juta, maaf. Jadi pengeluaran kas nih masuknya. Tanggal 24 yaitu utang dagang 25 juta, yang di kredit kas 25 juta. Lalu di tanggal 25 ada penerimaan pelunasan. Penerimaan pelunasan yaitu jurnal penerimaan kas ya, di tanggal 25. Oke, jadi di situ ada yang di debit 85.900.000, yang di kredit itu ada piutang dagang. Di tanggal 26 itu ada penjualan tunai P104 sebanyak 30 unit. Tadi ya, saya juga menjurnal HPP dan persediaannya di jurnal penjualan, hanya untuk memudahkan pencatatan ya. Jadi tanggal 26, kita masukin dulu nih HPP-nya sama persediaan produk jadinya 30 unit dikali sama harga persatuan HPP P104 tadi yang soal di atas. Lalu selanjutnya jangan lupa nih kita menjurnal kas sama penjualannya di jurnal penerimaan kas di tanggal 26 ya, penjualan tunai. Yang di 105 juta itu kita masukin kas di debit, lalu yang di kredit ada penjualan. Lalu ada pembayaran biaya pemeliharaan gedung pabrik, mesin pabrik, itu ada berapa tuh? 5.800.000 dan 4.700.000. Oke. Masuknya ke pengeluaran kas ya, karena nanti kita akan mengeluarkan kas. Nah, karena berhubungan dengan pabrik, kita masukkan ke akun BOPS. Ya, kita masukin ke BOPS. Gedung pabrik, dan mesin pabrik. Ini kasnya boleh dipisah dan juga boleh digabungkan langsung nih. Jadi 9.900.000 ya, ini boleh digabungkan langsung.
Lalu di tanggal 28 ada pembayaran kepada PT Jaya, berarti jurnal pengeluaran kas. Utang dagangnya di debit, yang di kredit itu kas. Lalu ada penerimaan piutang 150 juta, itu ada di penerimaan, jurnal penerimaan kas ya. Tanggal berapa? Tanggal 29, PT Makmur ya. Jadi yang di debit itu kasnya 150 juta, yang piutangnya berkurang di kredit 150 juta. Lalu ada pembayaran utang gaji dan upah bulan Maret ya, 95 juta. Nah, ini gaji Maret nih, 31. Utang gaji dan upah, 55 juta. Kasnya juga berkurang 95 juta. Nah, ya, karena udah selesai nih kita penjurnalan mengenai jurnal penjualan, jurnal penerimaan, dan jurnal pengeluaran kas, jangan lupa untuk direkapitulasi dan dijumlahkan. Kalau misalkan balance berarti benar ya, kalau misalkan ada yang beda nih jumlahnya berarti ada yang keliru. Jurnal penerimaan kas juga dijumlahkan, dibuat rekapitulasi, jurnal pengeluaran kas juga dibuat rekapitulasi. Nah, selanjutnya ada pencatatan kartu piutang. Jadi udah pada ngerti lah pasti ya, karena di perusahaan dagang itu untuk pencatatan kartu piutang dan kartu utang sama konsepnya. Jadi seharusnya saat menjurnal juga kita harus memikirkan pencatatan kartu piutang dan kartu utang. Oke, jadi kartu piutang ada 3 nih, karena ada 3 nama debitur, dan yang di kartu utang juga ada 2 nih, karena ada 2 nih, PT Jaya dan PT Resi. Ada saldo awalnya juga, saldo awal itu dari soal ya. Lalu ada penjualannya, yaitu itu didapat dari jurnal penjualan, berarti nih ada penerimaan, berarti jurnal penerimaan kas. Nah, untuk kartu utang, saldo awal juga tadi ada di soal pembelian bahan baku, X bahan penolong. Nah, ini pembelian bahan baku, ini ada di jurnal pembelian bahan baku. Nih, kalau pembelian bahan penolong itu ada di jurnal pengeluaran kas. Ayo hati-hati ya. Nah, di sini juga ada pembayaran utang. Ini ada jurnal pengeluaran kas. Nah, selanjutnya kita mencatat buku besar. Sesuaikan dengan neraca saldo ya. Kita sesuaikan dengan neraca saldo awal tadi. Ada kas, ada piutang dagang, persediaan produk jadi, ada persediaan BDP, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, perlengkapan pabrik, dan perlengkapan kantor. Lalu ada asuransi dibayar di muka, aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, dan utang dagang. Lalu ada utang, gaji, dan upah, modal pemilik, penjualan, harga pokok penjualan. Nah, di sini ada juga. Nah, di sini bedanya utang gaji dan upah ini akun 2 ya. Kalau misalkan gaji dan upah itu akun 5 ya. Lalu ada beban gaji bagian administrasi dan umum, beban gaji bagian pemasaran, ada BDP BBB-nya, ada BDP BTK-nya. Lalu ada BDP BOP, ada BOPD. Nah, ini BOPD masih segini ya. Di pertemuan selanjutnya saya bilang kalau BOPD itu pasti saldonya 0. Nah, ini nanti di jurnal penyesuaian kita saldo 0 kan. Jadi ini masih belum 0 ya. BOPS juga masih belum 0. Nah, untuk utang PPN, itu utang PPN karena tidak ada di neraca saldo, jadi saya masukkan di buku besar setelah BOPS ya. Utang PPN dan PPh pasal 21. Nah, di sini ada neraca saldo bulan Maret 2021. Karena banyak, jadi saya taruh di 2 slide. Itu jumlahnya ada 3.047.358.000. Sama ya, balance. Nah, di sini ada transaksi penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2021. Di sini ada 1 sampai 6. Langsung aja kita jurnal ya. Langsung kita lihat soalnya di bagian kiri.
Nah, di jurnal penyesuaian ini, nah ini soalnya ya. Pada tanggal 1, bahan pembantu yang dipakai produksi bulan Maret seharga 18.500.000 ya. Karena bahan pembantu itu termasuk BOPS, jadi yang kita debitkan di jurnal penyesuaian yaitu BOPS. Nah, yang dikredit yaitu persediaan bahan penolong. Lalu di tanggal 31 ada perlengkapan pabrik yang dipakai dalam produksi bulan Maret seharga 2.700.000. Nah, karena perlengkapan pabrik termasuk BOPS, jadi kita jurnal yang di debit itu BOPS, yang dikredit perlengkapan pabrik seharga 2.700.000. Lalu di tanggal 3, itu sisa ya. Sisa perlengkapan kantor ditaksir 1.800.000. Nah, karena sisa, berarti kita lihat dulu di neraca saldo perlengkapan kantor ada berapa nih? Ada 7.600.000. Nah ya, karena sisa, berarti kita harus mengurangkan dulu nih. 7.600.000 dikurang sama sisanya itu ada 1.800.000. Berarti untuk perlengkapan kantor itu seharga 5.800.000 yang kita pakai. Yang dipakai di akhir. Jadi di sini beban perlengkapan pada perlengkapan kantor. Nah, di sini kenapa tidak BOPS? Karena di sini ada keterangan kantor. Tidak berhubungan dengan pabrik. Jadi kita nulisnya beban perlengkapan. Bukan BOPS ya. Kalau di perlengkapan pabrik di sini kan BPS. Bedanya begitu. Lalu selanjutnya di tanggal 31 di situ ada asuransi yang menjadi beban produksi bulan Maret ya, 800.000. Nah, asuransi ini menjadi beban produksi. Ya, beban produksi berarti masuknya ke BOPS. BOPS pada asuransi BRI Muka seharga 800.000. Lalu di sini ada tanggal 5 ya, yang tanggal 5, yang kelima. Yang kelima ada penyusutan aktiva tetap bagian produksi itu 2 juta ya. Nah, 2 juta di sini berarti BOPS karena bagian produksi nih akumulasi penyusutannya, jadi BOPS yang didebit. Nah, yang dikredit akumulasi penyusutan aktiva tetap seharga 2 juta. Nah, di sini untuk selisih BOPS dan BOPD dibebankan pada HPP. Nah, di sini seharusnya selisih BOPD ya. BOPD, ini salah penulisan, dengan BOPS. Ini BOPS. Dibebankan pada HPP. Oke. Nah, tadi kita boleh lihat nih, BOPD kita ada berapa? Nah, BOPD kita itu ada 93.258 di kredit ya. Ini di kredit nih. Ini. Nah, karena kita harus mensaldo nolkan BOPD, jadi BOPD-nya kita debitkan. Ya. Nah, kalau misalkan BOPS itu kita dapat dari ini. Neraca saldo BOPS itu ada 22.200.000. Nah, di sini ada 46.200.000. BOPS yang di neraca saldo ini harus ditambahkan langsung nih ke AJP yang ada BOPS-nya. Jadi di sini 22.200.000 ditambah BOPS 18.500 ditambah sama 2.700.000 ditambah sama 800.000 ditambah sama 2 juta. Nah, itu hasilnya 46.200.000. Nah, untuk BOPD-nya 93 juta, BOPS-nya 46 juta, berarti ini selisih untung ya, karena BOPD-nya lebih tinggi. Ya, karena selisih untung, otomatis kalau misalkan di pertemuan sebelumnya, jurnalnya itu BOPS pada selisih BOP. Ya, selisih BOP-nya dikredit. Lalu nanti kita
balikan lagi nih selisih BOP-nya di debit, harga pokok penjualannya di kredit. Kayak gitu. Jadi di sini karena di pertemuan sebelumnya memakai cara yang tidak langsung, jadi harus satu-satu nih jurnalnya. Kan sama aja nih, selisih BOP nanti 0 saldonya. HPP-nya tetap di kredit, ya kan? Nah, jadi kalau di pertemuan ini kita memakai cara langsung. Jadi selisih BOP-nya itu kita angan-angan aja gitu. Kita angan-angan aja, tapi kita harus tetap menulis HPP-nya. Karena kita ingin menutup ke HPP. Ya, jadi di sini logikanya BOPD segini 93, BOPS-nya 46.200.000 ya. Itu selisih laba. Kalau misalkan selisih laba, otomatis akan mengurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan berkurang di kredit. Seharga ini ya. Ini jumlah dari BOPD dikurang dengan BOPS, yaitu 47.058.000. Nah, jangan lupa nih, di jurnal penyesuaian juga harus ada rekapitulasi untuk memudahkan buku besar ya. Kalau misalkan secara langsung, secara offline, buku besarnya langsung aja ditambahin ya, karena ini secara online, jadi saya tuliskan lagi buku besar yang berubah, yaitu ada persediaan bahan penolong, pelengkapan tabrik. Jadi di sini nanti kalau misalkan mengerjakan secara langsung nih, teman-teman langsung aja bahan penolong yang ini, bahan penolong yang buku besar yang tadi, itu langsung ditambahkan aja AJP-nya. Seperti itu. Langsung tinggal ditambahkan AJP-nya saja. Pelengkapan tabrik tinggal ditambahkan AJP-nya saja. Ya, jadi ini karena saya menjelaskan secara online, jadi ini saya buat lagi nih buku besar yang berubah. Oke, jadi ada persediaan bahan penolong, perlengkapan pabrik, perlengkapan kantor, ada perlengkapan kantor, asuransi beri muka, akumulasi penyusutan aktiva tetap, harga pokok penjualan, BOPD, BOPS, dan beban perlengkapan. Nah, selanjutnya ada neraca lajur. Ya, seharusnya ada 10 ya, 10 kolom, cuman karena tidak muat, jadi ada 2 slide nih. Neraca saldo setelah penyesuaian saya tulis kembali di slide berikutnya. Ya, jadi di sini seperti perusahaan dagang pengerjaannya. Nah, di sini laba bersihnya ada 1.218.208.000. Selanjutnya di sini ada laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi itu ada penghasilannya, yaitu laba kotornya dulu nih kita cari, penjualan dikurang sama HPP. Nah, ini didapat dari buku besar ya. Ini didapat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, laba kotornya ada 1.297.408.000. Lalu di beban usaha nih, kita tulis beban gaji bagian administrasi dan umum, beban gaji bagian pemasaran, dan beban perlengkapannya. Jadi total beban usahanya ada 79.200.000. Nah, di sini ada laba bersih sebelum pajak ya. Nah, lalu di sini kita harus menghitung pajak penghasilan perusahaan terutang. Jadi, perusahaan bayar ke kas negara berapa? Itu laba sebelum pajak dikali dengan 50%, lalu dikali 25%. Ya, itu akan menghasilkan 152.276.000. Nah, di sini laba bersih setelah pajak yaitu 1.218.208.000 dikurang sama 152.000. 152.276.000. Itu hasilnya ada 1.065.000. Maaf, 1.065.932.000. Laba bersih setelah pajak. Nah, karena di sini di buku ya, karena di buku hanya memerintahkan laporan laba rugi dan neraca, jadi saya tidak membuat laporan perubahan modal karena PT ABC ini
tidak ingin membagikan modalnya. Jadi modalnya masih nih 300 juta. Nah, di sini ada laba yang belum dibagi. Ini ya, hasilnya dari ini. Nah, ya, kita langsung membuat neraca ya. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, dan total aktivanya ya. Lalu di kewajiban dan utang, itu hasilnya harus sama nih, sama total aktiva, harus balance. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat arus kas. Ya, cara membuat arus kas, kita harus menyiapkan nih neraca saldo akhir bulan Februari dan neraca yang telah kita dapatkan 31 Maret 2021. Oke, jadi kita cari dulu nih laba pada bulan Februari 2021. Labanya itu didapat dari karena di sini bulan Februari lengkap ya, jadi sampai 6 nih. Jadi langsung aja nih, penjualan dikurang sama HPP, dikurang sama beban gaji bagian administrasi dan umum, dikurang sama beban gaji bagian administrasi pemasaran. Jadi hasilnya itu ada 913.450.000. Nah, lanjut di sini ada laba bulan Maret ya. Ini 1.065 juta itu. Nah, selanjutnya laba bulan Maret ya. Ini ada 1.065.932.000 itu yang tadi hasilnya. Nah, kalau kita lihat nih Februari ada ratusan juta. Nah, bulan Maret ada 1 miliar. Berarti naik ya. Berarti perubahan labanya nambah. Oke, kalau di laporan arus kas kita masukin aja nih laba bersih bulan Maret. Artinya ini perbandingan ya. Ini perbandingan. Nih perbandingannya. Lalu kita langsung menghitung di sumber dananya. Nah, kalau misalkan di arus kas, itu kalau misalkan harta bertambah, otomatis ngurangin kas. Jadi berkurang. Kalau misalkan harta berkurang, akan menambahkan kas, ya. Nah, kita lihat nih penurunan piutang dagang. Kenapa sih kok penurunan piutang dagangnya? Kita lihat ya. Piutang dagang pada bulan Maret, pada bulan Februari, itu piutang dagangnya ada 170.300.000. Nah, kalau misalkan di bulan Maret ya di akhir itu ada 106.200.000. Otomatis turun nih kan piutangnya. Nah, kalau di arus kas piutangnya menurun akan menambahkan kas. Seperti itu. Nah, ini juga nih persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, perlengkapan pabrik, perlengkapan kantor, dan asuransi dibayar di muka. Nah, selanjutnya di sini akumulasi penyusutan aktiva tetap ini kita anggap sebagai pasifa atau kewajiban, yaitu jika kewajiban naik maka nambah kas, jika kewajiban turun maka mengurangi kas. Nah, akumulasi penyusutan di sini kan akunnya akun 1, tapi saldo normalnya di kredit. Ya, jadi kita anggapnya pasifa. Kita lihat ya, akumulasi penyusutan aktiva tetap. Itu akumulasi penyusutan aktiva tetap ada 120 juta. Lalu di tanggal Maret, di bulan Maret itu ada 122 juta. Berarti naik ya, naik 2 juta. Jadi kenaikan akumulasi penyusutan 2 juta bertambah. Ya, kalau naik berarti bertambah. Karena apa sih, Pak? Oke, lanjut. Kita jumlahin nih di sumber dana. Ada 468.961. Lalu dijumlahkan 152.482. Dijumlahkan ada 621.443 juta. Maaf, ada 621.443.000 ya. Nah, selanjutnya di sini ada penggunaan dana. Nah, penggunaan dana di sini yang berkaitan dengan persediaan produk jadi dan persediaan BDP.
Nah, di sini persediaan produk jadi, karena persediaan produk jadi akun pas aktifah, jadi otomatis kalau misalkan naik, akan mengurangi arus kas. Ya, ini berkurang, min. Lalu ini persediaan BDP juga naik, jadi akan mengurangi arus kas. Ini pengurangannya ditambah, ada pengurangan 195.418.000 ya. Ini dari ini dikurang nih, hasilnya ada 426.025.000. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar atau tidak, maka kas awal periode Februari, kita lihat nih ada berapa? Kita lihat ya, ada kasnya ada 250 juta. Ya. Kalau misalkan di bulan Maret ada 676.025.000. Oke, jadi kita masukin dulu nih. Kas pada periode Februari ada 250 juta. Nah, ditambah hasilnya 676.025.000. Sama nih. Sama kas akhir periode Maret. Berarti ini arus kas yang telah kita kerjakan artinya benar. Kalau misalkan ada yang belum benar, itu artinya di bagian sini masih ada yang keliru. Oke, selanjutnya ada pencatatan jurnal penutup. Nah, untuk pencatatan jurnal penutup, di sini kita akan menutup penjualan, akan menutup beban-beban, terus juga di sini ya, karena ada utang PPh perusahaan, jadi belum ada jurnalnya nih di jurnal penyesuaian ya. Jadi kita harus menjurnalnya di jurnal penutup. Dimasukin nih utang PPh perusahaan dan laba yang belum dibagi. Ya. Jadi penjualan kan saldo normalnya di kredit, jadi di debit. Lalu beban-bebannya saldo normalnya di debit jadi di kredit. Nah, jadi di sini utang PPh ya. Karena kita belum menjurnal, karena harus sesuai dengan saldo normalnya. Utang PPh kan ada di kredit ya. Jadi kita jurnal aja nih ikhtisar laba rugi yang di debit, utang PPh perusahaan. Nah, laba yang belum dibagi, laba itu kan saldo normalnya di kredit. Jadi otomatis yang di debit itu ikhtisar laba rugi. Untuk membuktikan apakah ini benar apa tidak, ya, ikhtisar laba rugi itu harus saldo 0. Jadi, kita lihat dulu nih, ikhtisar laba rugi yang di kredit ada 2 miliar, yang di debit ada 1 miliar, yang di debit ada 152 juta, yang di debit ada 1.065 juta, maaf. Jadi di sini yang di kredit dikurangin nih, ini, dikurang ini, dan dikurang ini. Maka hasilnya akan 0, ya. Pokoknya ikhtisar laba rugi itu harus 0 di jurnal penutup. Oke, selanjutnya di sini ada neraca saldo setelah penutupan. Bulan Maret 2021. Ya, di sini ada kas sampai laba yang belum dibagi. Jadi perusahaan ini belum menggabungkan laba dan modalnya. Karena kan tadi nggak ada perubahan modal ya. Jadi masih pisah nih modal, pemilik sama laba yang belum dibagi. Jumlah neraca saldo setelah penutupan ada 1.908.558.000. Nah, yang dikredit juga ya harus sama nih, harus balance. Ya, di penghujung Oke, jadi materi ini, siklus metode harga pokok pesanan telah selesai. Jika ada pertanyaan, boleh nanya langsung nih ke WhatsApp saya. Dan untuk PPT-nya, untuk video pembelajaran ini akan Ibu share di Google Classroom. Dan nanti juga Ibu akan memberikan tugas ya, memberikan tugas, dikerjakan. Oke, semangat terus. Sekian materi yang telah Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.